Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aisyah dan Saskia sudah bersahabat sejak masih duduk di sekolah menengah. Aisyah dan Saskia memiliki paras yang cantik. Aisyah memilih meneruskan sekolahnya ke pesantren sesuai anjuran orang tuanya. Sedangkan Saskia memilih sekolah menengah atas jurusan biologi. Keduanya dipertemukan kembali saat sudah lulus kuliah. Aisyah sudah dijodohkan orang tuanya dengan anak sahabatnya. Aisyah anak yang patuh, tidak pernah menolak perintah orang tuanya. Berbeda dengan Saskia. Meskipun parasnya cantik, dia kurang beruntung. Setiap kali menjalin hubungan dengan pria, Saskia selalu ditinggal begitu saja. Malam itu Aisyah ingin mengenalkan calon suaminya pada Saskia. Mereka bertemu di sebuah kafe. Martin, calon suami Aisyah, terlihat romantis dan humoris. Martin mampu menghidupkan suasana pertemuan Aisyah dan Saskia dengan tawa riang. Melihat Martin, Saskia mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Sikap Martin yang penuh perhatian pada Aisyah membuat hati Saskia berangan-angan. Andai saja aku punya pacar seperti dia. Aisyah, gadis yang pendiam. Dia tidak banyak bicara jika tidak ditanya. Berbeda dengan Saskia, penuh semangat, selalu ceria dan banyak bertanya pada Martin. Hati Aisyah mulai risau karena merasa dirinya diabaikan. Aisyah hanya menjadi pendengar setia melihat Saskia dan Martin ngobrol. Aisyah berusaha menyembunyikan rasa cemburunya di depan Saskia dan Martin. 2 jam berlalu begitu cepat. Aisyah memutuskan untuk pulang. Sudah malam, aku takut ibuku khawatir. Kita pulang yuk, ucap Aisyah. Yah, baru saja bertemu, masih kangen nih, celetuk Saskia. Tenang Kia, nanti kita atur pertemuan kembali ya. Baiklah, besok kita ketemu lagi ya Ais. Besok, aku izin ibuku dulu ya. Martin hanya jadi penonton melihat 2 sahabatnya ngobrol. Martin diam-diam mengagumi kecantikan Saskia. Andai saja Ais seperti Kia, ramah, periang, seksi, gumam Martin dalam hati. Saskia masih belum mau berpisah dengan Aisyah. Saskia terus merayu Aisyah untuk menemuinya. Ayolah Ais, jangan pulang dulu, aku masih kangen nih. Besok kamu ke rumahku saja, gimana? Enggak ah, di rumahmu pasti aku diceramai orang tuamu. Disuruh pakai jilbab lah, nggak boleh seksi lah. Ponsel Aisyah berdering, orang tua Aisyah menyuruhnya pulang. Saskia akhirnya mengalah. Martin tidak tega melihat Saskia pulang sendirian. Aku antar Saskia dulu, baru kita pulang, gimana Ais? Iya deh, boleh. Martin akhirnya lega, Aisyah menyetujui. Di dalam mobil Saskia tidak henti mengagumi sosok Martin. Kenapa harus pacar sahabatku sih? Aku tidak mungkin merebut pacar sahabatku, gerutu Saskia dalam hati. Orang tua Aisyah sudah menunggunya di depan rumah. Orang tua Aisyah terkejut mendengar pengakuan Martin kalau dirinya baru dikenalkan dengan Saskia, sahabat Aisyah. Martin langsung permisi karena hari sudah larut malam. Aisyah melihat wajah orang tuanya tegang. Ais, kamu ini sebentar lagi menikah. Ingat nak, 3 bulan lagi kamu akan dilamar Martin. Kenapa kamu malah ngajak Martin bertemu Saskia? Ucap Romplah, ibunya Aisyah. Bu, Saskia itu sahabatku. Apa aku salah mengajak Martin bertemu sahabatku? Tidak salah nak, tapi ingat, Saskia itu cantik. Cara berpakaiannya saja terlalu seksi. Kamu tidak takut Martin digoda dia?
Atau bisa jadi Martin yang tergoda. Sudah hampir 3 bulan, Saskia dan Martin menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Aisyah. 1 minggu lagi Aisyah akan menikah dengan Martin. Siang itu Aisyah pamit pada ibunya. Aisyah ingin mengantarkan undangan untuk Saskia. Rompla tidak tega melihat putrinya memelas untuk bertemu sahabatnya, akhirnya mengizinkannya. Saskia panik mendengar Martin akan menikahi Aisyah. Saskia nekat menelpon Martin. Saskia tidak mau Martin lepas dari tangannya. "Halo Martin, ada apa sayang? Sudah 2 hari kamu tidak menemuiku. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." "Tidak bisa sekarang, aku sedang sibuk membantu orang tuaku menyiapkan pernikahanku dengan Aisyah." Dada Saskia terasa sesak mendengar Martin menolak bertemu dengan dirinya. Saskia menahan amarahnya. "Kamu tidak bisa lari begitu saja dari tanggung jawabmu. Aku sudah telat, tidak datang bulan." "Apa? Tapi tolong jangan bicarakan hal ini sekarang. Aku mohon, beri aku waktu. Nanti setelah acara pernikahan selesai, aku janji akan menemuimu." Martin sangat terkejut mendengar Saskia hamil. Martin memilih mengakhiri pembicaraan lewat telepon dengan Saskia. "Martin, halo Martin, kurang ajar." Saskia melempar ponselnya. Saat ingin berteriak, Saskia mendengar suara ketukan pintu. "Ya, tunggu sebentar," teriak Saskia. Saskia membuka pintu rumah. Saskia terkejut melihat Aisyah datang. Wajah Saskia tidak bersahabat melihat Aisyah. "Masuk," ucap Saskia dengan ketus. "Kia, kamu kenapa? Apa kamu sakit?" "Iya, sakit hati." "Kamu sedang marah pada siapa? Maaf kalau aku kemari mengganggumu." "Ada apa kamu kemari?" tanya Saskia mulai lunak. "Seminggu lagi aku akan menikah. Aku mengantarkan kartu undangan untukmu. Kamu datang lebih awal ya. Aku ingin kamu mendampingiku." "Kamu yakin ingin menikah dengan Martin? Kamu yakin dia pria yang baik?" Saskia menatap tajam ke arah Aisyah. Melihat tatapan Saskia, Aisyah merasa aneh dengan pertanyaan Saskia. "Mungkin sudah jodohku. Ya, orang tuaku pasti memilih calon suamiku sudah tahu dia pria yang baik." "Kamu yakin dia baik? Bagaimana kalau dia selingkuh di belakangmu? Lebih baik kamu pikirkan lagi untuk menikah dengan Martin. Dia bukan pria baik-baik." "Kita tidak boleh suuzon. Aku tidak pernah melihat dia selingkuh." "Karena kamu di rumah saja, Ais. Kamu tidak tahu bagaimana watak asli dia." "Apa kamu tahu sesuatu tentang Martin? Apa kamu punya bukti dia selingkuh, Kia?" "Aku? Kamu tanya aku?" Saskia gugup mendapat pertanyaan dari Aisyah. Saskia menahan sedih dan marah. Saskia tidak sanggup mengatakan pada Aisyah kalau selingkuhan Martin adalah dirinya. Saskia memilih bungkam. Aisyah merasa heran melihat tingkah sahabatnya. "Ya, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku pamit dulu ya. Jangan lupa kamu datang ya." Saskia hanya mengangguk. Saskia melihat Aisyah pergi dengan rasa bersalah. Perasaan Saskia campur aduk, tidak bisa dibendung lagi. Saskia membanting pintu dan mengamuk di dalam kamar. Semua benda di atas meja dilempar begitu saja. Pikiran Aisyah tidak tenang. Aisyah masih memikirkan ucapan sahabatnya. Aisyah berjalan sambil melamun. Aisyah tidak sadar ada yang mengikutinya dari belakang. Aisyah berhenti di pinggir jalan. Aisyah masih belum paham kenapa Saskia menuduh Martin pria yang tidak baik. Tidak baik gadis cantik melamun di pinggir jalan. Aisyah terkejut mendengar suara pria menyapanya. Mata Aisyah terbelalak melihat pria dengan penampilan seperti preman. "Yusuf, jadi kamu masih ingat aku, orang yang pernah diusir ibumu hanya karena penampilanku seperti preman?"
Aisyah menahan tawanya. Yusuf adalah pria yang membantu saat sepeda Aisyah banyak kempes. Yusuf mengantarkan Aisyah sampai ke rumah. Saat itu Aisyah dan Yusuf masih sekolah menengah pertama. Yusuf sering mampir ke sekolah Aisyah hanya untuk memberikan coklat dan kue. Yusuf akhirnya bertemu dengan Aisyah, tapi sayangnya ibunya Aisyah tidak menyukai gaya penampilan Yusuf yang terkesan nakal. "Kamu dari mana? Kau sendirian? Tidak baik loh, gadis cantik sepertimu jalan sendirian." "Aku dari rumah Saskia, aku mengantarkan undangan pernikahan. Kamu juga datang ya?" "Ini kabar buruk, baru bertemu sudah ditinggal nikah." Seloro Yusuf bercanda. "Kok kabar buruk?" "Ya kabar buruk lah, karena aku tidak bisa berharap lagi." "Ah, kapan sih kamu bisa serius?" balas Aisyah sambil tersenyum malu. "Tenang saja, aku akan datang. Kapan tanggal pernikahannya?" 1 minggu lagi, tepat hari Jumat." "Beruntung sekali pria itu ya." "Kamu kapan menikah?" "Menikah, pacar saja belum punya. Orang yang aku dambakan diambil orang," jawab Yusuf sambil tertawa lebar. "Mungkin belum bertemu jodohnya. Aku juga tidak pacaran kok. Orang tuaku yang memilihkan calon suamiku." "Apa? Dijodohkan?" "Ais, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Kenapa kamu menerima begitu saja? Apa kamu mencintai dia?" tanya Yusuf sangat heran. "Kata guruku, jika ada pria soleh yang melamar harus diterima. Apalagi calonku dipilih orang tua. Pasti sudah tahu dia pria yang baik." Yusuf menatap Aisyah dalam-dalam. Yusuf masih tidak terima. Idaman hatinya menikah dengan pria yang tidak dicintainya. "Kamu yakin dengan pilihan orang tuamu? Kamu tidak menyelidiki dulu siapa dia? Atau apakah kamu sudah sholat istikharah?" Aisyah terdiam mendengar ucapan Yusuf. Aisyah tidak menyangka Yusuf menasehatinya untuk sholat istikharah. Selama ini Aisyah hanya menuruti keinginan orang tuanya. "Kok melamun? Kamu yakin dia pria baik-baik? Kalau kamu menikah dengan pria yang soleh, aku ikut bahagia. Tapi kalau ternyata pilihan orang tuamu salah, aku sedih saja. Dia anak dari sahabat orang tuaku kok. Menurutku dia sopan, baik." "Ais, terlihat baik saja tidak cukup. Banyak orang berpenampilan baik, ternyata hatinya busuk. Hidup rumah tangga itu perlu ada cinta. Jika cinta itu ada, ilmu agamanya baik, maka dia bisa melewati semua ujian dalam hidup." Aisyah tersenyum melihat Yusuf terus bicara menasehatinya. Aisyah tidak menyangka Yusuf memiliki pemikiran yang dewasa. "Kenapa aku selalu nyaman setiap dekat dengannya? Cara berpikir dia membuat aku selalu kagum padanya," gumam Aisyah dalam hati. "Kok malah senyum-senyum? Beritahu aku, apakah calonmu lebih tampan dariku?" goda Yusuf. "Apaan sih? Ayo aku antar pulang. Jangan nolak, anggap saja ini hari terakhir kita bertemu. Karena setelah kamu menikah, pasti kamu dilarang bertemu denganku." Aisyah akhirnya menyetujui permintaan Yusuf. Aisyah tidak tega menolak. Yusuf selalu bersikap baik. Aisyah tidak menyangka Yusuf membawa mobil bagus. "Wah, mobilmu bagus sekali." "Bukan mobilku kok, ini hanya titipan." Aisyah merasa aneh berada di dekat Yusuf. Aisyah lebih bebas saat bicara dengan Yusuf. Aisyah tidak merasa takut meski penampilan Yusuf terkesan urakan. "Ais, iya, kalau ada apa-apa denganmu jangan sungkan ya untuk menghubungiku. Aku akan selalu membantumu. Kamu catat nomor teleponku ya?" "Iya." "Kamu mau kado apa dariku?" "Tidak usah, doakan saja aku bisa bahagia." "Kalau doa, aku selalu berdoa kamu bahagia bersama aku, Ais," ucapnya sambil tertawa. "Mulai lagi deh. Aku akan berdoa jika pria itu tidak baik. Semoga pernikahanmu gagal," ucap Yusuf. "Kok doanya gitu?"
Kamu mau menikah dengan pria yang tidak baik? Aisyah terdiam mendengar jawaban Yusuf. Aisyah teringat lagi ucapan Saskia. Pikiran Aisyah mulai tidak tenang. Aisyah sangat yakin Saskia menyembunyikan sesuatu darinya. Yusuf berusaha menghibur Aisyah. Meskipun hati Yusuf terasa teriris mendengar Aisyah akan menikah. Yusuf berusaha menyembunyikan perasaannya. Sampai di depan rumah Aisyah, Martin dan Romplah sudah berdiri di depan rumah. Romplah sangat marah melihat putrinya diantar Yusuf. Aisyah masih polos, tidak mengerti kalau ibunya sudah menahan marah ingin memaki Yusuf. "Ais, kenapa kamu bisa pulang dengan berandalan ini?" tanya Romplah dengan nada ketus. "Tadi tidak sengaja ketemu Yusuf di jalan, Bu. Dia menawarkan aku mengantarkan pulang." Martin menatap Yusuf tidak berkedip. Wajah Martin kelihatan tidak suka dengan kehadiran Yusuf. Martin menghampiri Yusuf dengan sikap tidak ramah. "Jangan pernah dekati lagi calon istriku." "Santai bro, aku hanya mengantarkan Ais. Kamu sendiri kemana saja? Masa calon istrimu yang membagikan kartu undangan sendiri?" "Martin, tidak perlu ladeni dia. Usir saja dari sini." Aisyah melihat sikap ibunya sangat sedih. Aisyah mendekati Yusuf dengan perasaan bersalah. "Maafkan ucapan ibuku ya. Sebaiknya kamu pulang saja. Terima kasih sudah mengantarkan aku." "Aish, jangan lupa sholat istikharah," bisik Yusuf. Aisyah hanya mengangguk. Romplah melihat Aisyah ngobrol dengan Yusuf langsung menarik tangan Aisyah. "Masuk, tidak pantas gadis mau menikah bicara dengan pria lain, apalagi pria macam dia." Yusuf langsung pergi dari hadapan Aisyah. Hati Aisyah sangat hancur. Yusuf diperlakukan dengan kasar. Aisyah duduk di ruang tamu bersama Martin. "Kok kamu bisa mengenal laki-laki preman seperti dia?" Ucapan Martin membuat Aisyah sangat tersinggung. Aisyah tidak menyangka Martin menilai orang hanya dari penampilannya. "Dia bukan preman, dia temanku," jawab Ais ketus. "Kamu membela dia? Apa kamu suka dengan dia?" "Kenapa Mas bisa berpikir seperti itu sih?" "Ya, siapa tahu saja kamu sudah selingkuh di belakangku." "Kalau Mas menuduhku selingkuh, kenapa Mas mau menikahiku? Bukankah dalam sebuah hubungan harus ada rasa saling percaya?" "Kok kamu jadi belain dia? Apa dia mempengaruhimu untuk melawanku?" "Tidak biasanya kamu bersikap seperti ini," ucap Martin dengan nada marah. Aisyah tidak menjawab lagi. Aisyah memilih diam. Dia teringat kembali ucapan Saskia dan Yusuf. "Ya Allah, pernikahanku semakin dekat. Kenapa aku jadi semakin tidak nyaman berada di dekatnya? Ada apa ini?" keluh Aisyah dalam hati. Ponsel Martin berdering. Martin tidak berani mengangkat telepon. Martin mematikan ponselnya di depan Aisyah. Martin tidak mau Saskia mengganggu dirinya saat bersama Aisyah. Melihat sikap Martin mematikan ponsel, Aisyah jadi curiga. Martin tiba-tiba izin pulang pada Aisyah. Malam itu Aisyah sholat istikharah. Pikiran Aisyah tidak tenang. Di saat Aisyah sedang bingung, justru wajah Yusuf selalu ada di benaknya. Aisyah ingat kembali perilaku ibunya pada Yusuf, langsung buru-buru mengambil ponsel. "Yusuf, maafkan sikap ibu dan Martin ya." Pesan singkat dikirim untuk Yusuf. Membaca pesan Aisyah, Yusuf langsung membalas. "Tidak perlu minta maaf Aish, tidak ada yang salah kok. Yang salah itu penampilanku, memang seperti berandalan." Aisyah membaca balasan Yusuf sambil tersenyum. Aisyah membacanya berulang-ulang. "Suf, kamu orang yang rendah hati. Meskipun dilukai, kamu masih bisa bercanda," gumam Aisyah. "Tidurlah, sudah larut malam. Jangan lupa mimpikan preman tampan ini ya," tulis Yusuf dalam pesan. Aisyah membaca pesan tulisan itu semakin bahagia dan terus tersenyum. "Ya Allah, ada apa ini? Kenapa aku bisa sebahagia ini jika ngobrol dengan Yusuf?"
Air mata Aisyah tidak terasa sudah membasahi pipinya. Aisyah sangat bingung dengan perasaannya. Aisyah sadar tidak bisa melawan kehendak orang tuanya. Ya Allah, aku percaya Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untukku, teriak batin Aisyah. Yusuf tidak bisa tidur. Yusuf masih memikirkan Aisyah. Yusuf memilih keluar jalan-jalan menghirup udara malam. Yusuf biasa nongkrong bersama teman-teman pengamen. Saat berada di lampu merah, Yusuf menghentikan motor yang dikendarainya. Mata Yusuf tidak berkedip melihat dua sejoli di atas motor. Apa aku tidak salah lihat? Dia seperti calonnya Aisyah. Perempuan itu bukannya dia sahabatnya Aisyah? Iya, aku masih ingat wajahnya. Dia Zaskia. Tapi kenapa mereka terlihat mesra? Saat lampu hijau sudah menyala, Yusuf sengaja memperlambat jalannya. Yusuf mengikuti Martin dan Zaskia. Yusuf tidak menyangka Martin dan Zaskia berhenti di sebuah losmen. Ini tidak bisa dibiarkan. Aisyah harus tahu seperti apa calon suami dan sahabatnya. Yusuf ingin masuk ke dalam losmen, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Telepon dari ayahnya membuat Yusuf terkejut. Halo ayah, ada apa ya? Tumben telepon malam-malam. Cepat pulang, ibumu masuk IGD. Apa? Ibu masuk IGD? Aku pulang sekarang ayah. Yusuf menatap losmen yang ingin dimasukinya. Hati Yusuf sangat kacau. Yusuf memilih pulang untuk menjenguk ibunya. Zainab sudah tidak sabar menunggu putrinya. Perasaan Zainab terasa terbakar membaca kartu undangan dari Aisyah. Zainab tidak terima kalau putrinya hanya menjadi selingkuhan Martin. Mendengar suara motor di depan rumah, Zainab langsung membuka pintu. Iya, kenapa Martin langsung pulang? Ibu mau bicara penting dengannya. Kenapa tidak kamu tahan dia? Martin sudah ditunggu keluarganya, Bu. Cepat masuk, ibu mau bicara penting. Wajah Zaskia terlihat kusut. Zaskia masih malas bicara dengan ibunya. Saat Zainab menarik Zaskia ke kamarnya. Zainab duduk di atas tempat tidur. Matanya tertuju pada kertas tes pack. Mata Zainab melotot melihat hasil tes pack positif. Ini apa, Kia? Ini milik siapa? Apa kamu hamil? Zaskia tidak mampu menjawab pertanyaan ibunya. Zaskia langsung menangis. Iya, ini tidak bisa dibiarkan. Aisyah harus membatalkan pernikahannya. Kamu harus menikah dengan Martin. Tidak, Bu, aku sudah jahat pada Ais. Aku tidak mau menghancurkan pernikahannya. Tidak bisa. Aisyah harus tahu. Kamu harus menikah dengan Martin. Bu, aku ingin gugurkan saja kandunganku. Aku malu, Bu. Aku tidak mau hamil tanpa suami. Iya. Kamu tidak sadar sudah dipermainkan Martin. Dia sudah merenggut kesucianmu. Dia ingin lari dari tanggung jawab dan menikahi Aisyah. Seharusnya kamu menyelamatkan Aisyah dari pria macam Martin. Kalau kamu tidak bicara pada Aisyah, biarkan ibu yang bicara dengan Aisyah. Jangan, Bu. Pernikahannya sudah dekat. Kartu undangan sudah dibagikan, Bu. Aku tidak tega melakukannya. Aku bodoh, Bu. Aku percaya saja janji Martin akan menikahiku. Iya, ini sudah terlanjur. Ibu yakin Aisyah akan mengerti kondisimu. Zainab keluar dari kamar Zaskia. Zainab langsung menghubungi Aisyah. Zainab tidak ingin putrinya dicampakkan begitu saja. Ais, ibu ingin bicara. Bu Zainab, ada apa ya? Aisyah, mungkin ini berat buatmu, tapi ibu harus menyampaikannya. Dia hamil. Martin yang sudah menghamilinya. Apa? Martin menghamili Kia? Tangis Aisyah gemetar mendengar pengakuan Zainab. Aisyah tidak mampu lagi bicara pada Zainab. Nafas Aisyah terasa sesak mendengar sahabatnya dihamili calon suaminya. Ais, kamu tidak apa-apa kan? Ibu hanya minta tolong. Pertimbangkan lagi jika kamu ingin menikah dengan Martin. Ibu tidak mau masa depan Kia hancur karena Martin.
Iya Bu, aku akan bicarakan masalah ini pada orang tuaku. Aisyah duduk di atas sajadah. Air matanya mulai berlinang. Aisyah menangis sesegukan. Ya Allah, apakah ini jawaban atas doaku? Aisyah tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya jika tahu pernikahannya dengan Martin batal. Dada Aisyah terasa sesak menerima cobaan yang begitu berat. Aisyah melirik ke ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Yusuf. Ais, mungkin ini berat untuk aku katakan, tapi aku merasa berdosa jika tidak menyampaikannya. Aku tidak mau gadis yang baik sepertimu ditipu sahabat dan calon suamimu. Kemarin malam saat aku keluar rumah mencari udara segar, aku melihat calon suamimu berboncengan dengan Saskia memasuki sebuah losmen. Kamu harus kuat mendengar ini. Aku yakin kamu gadis yang kuat. Aku akan selalu membantumu jika diperlukan. Tetap tersenyum ya. Tangisan Aisyah semakin pecah membaca pesan dari Yusuf. Aisyah tidak menyangka sahabat tega merebut calon suaminya. Malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Aisyah menguatkan dirinya dengan terus berzikir. Sudah 4 hari Aisyah masih bungkam. Aisyah masih bingung bagaimana cara membatalkan pernikahannya. Aisyah menghubungi Martin lewat ponselnya. Mas, akhirnya kamu menghubungiku. Kenapa baru kau balas pesanku? Balas Martin. Bisakah kau batalkan pernikahan kita? Tulis Aisyah. Apa maksudmu membatalkan pernikahan kita? Kamu mau membuat keluargaku malu? Aisyah menahan emosinya. Aisyah tidak menyangka balasan Martin sangat kasar. Lebih baik Mas bertanggung jawab pada Saskia. Saskia, bicara apa? Jangan percaya begitu saja pada dia. Pokoknya pernikahan kita tidak boleh batal. Saskia itu menggodaku. Kamu jangan percaya dia. Aisyah semakin muak membaca tulisan Martin. Aisyah sudah malas membalas pesan Martin. Aisyah keluar dari kamar mencari ibunya. Aisyah tidak mau menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Aisyah terkejut ketika melihat tamu datang. Aisyah melihat Saskia datang dengan penampilan berbeda. Saskia berpakaian sopan dan mengenakan jilbab. Saskia langsung memeluk Aisyah. Saskia merasa sangat berdosa pada Aisyah. Saskia menangis tiada henti. Ayo ke kamarku. Di dalam kamar Saskia masih menangis. Jangan nangis lagi ya, aku tidak marah kok. Ais, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Martin. Aku tidak mau membatalkan pernikahanmu. Aku sudah bicara dengan ibuku. Aku tidak mau menuntut tanggung jawab pada Martin. Aku tahu Martin lebih memilihmu. Ucap Saskia dengan isak tangis. Semua sudah terjadi, tidak ada lagi yang perlu disesali. Kamu bisa bertobat pada Allah. Maafkan aku Ais, maafkan aku. Aku terlalu berambisi ingin punya pasangan. Aku sudah memaafkanmu. Martin yang salah. Seharusnya dia bisa menjaga nafsunya. Martin sudah merusak kehormatanmu. Mungkin Allah sedang membuka keburukan Martin melalui kamu. Aku tidak apa-apa. Kamu jangan bersedih lagi ya. Ujuk Aisyah penuh kasih sayang. 3 jam Saskia dan Aisyah di dalam kamar. Akhirnya Saskia pamit pulang. Sepanjang jalan menuju ayahnya, Romplah terus menangis. Selama ini Romplah membesarkan Aisyah sendiri. Romplah sudah menjadi janda sejak Aisyah berusia 3 bulan. Romplah tidak pernah menikah lagi karena tidak bisa mencintai pria lain. Abah, Abah. Apa Eko hanya tersenyum melihat putrinya datang sambil berteriak. Apa Eko sudah menduga pasti ada masalah jika suara Romplah terlihat panik. Ada apa Romplah? Abah tidak tuli, gak usah teriak-teriak. Abah, tolong aku bah, Aish. Sabar, ada apa dengan cucu kesayangan Abah? Aish anak baik, anak soleh, tidak mungkin berbuat ulah kan? Abah selalu begitu. Aku belum cerita, Abah sudah terkesan membelanya. Ceritakan ke Abah, ada apa?
Aish ingin membatalkan pernikahannya. Gimana ini, Bah? 2 hari lagi akad nikah akan berlangsung. Aku tidak mau menanggung malu. Apa kata orang nanti, Abah? Tidak mungkin Aish membatalkan tanpa sebab. Dia anak yang penurut. Apa sudah bilang kan? Jangan ada perjodohan. Kamu saja dulu dijodohkan, tidak mau kan? Bah, aku kemarin mencari solusi. Tolong, Bah, jangan buat aku tambah pusing. Masalahnya apa dulu? Kenapa Aish bisa berubah pikiran? Calon suaminya menghamili Saskia, Bah, sahabatnya Aish. Aku yakin pasti perempuan itu yang sudah menggoda Martin. Apa Eko tersenyum kecut mendengar Romplah bercerita? Apa Eko tidak berhenti terus tersenyum melihat Romplah menggerutu? Jadi kamu tetap mau menikahkan Aish? Mau bagaimana lagi, Abah? Aku sudah keluar biaya banyak untuk pernikahan Aish. Jadi kamu lebih peduli dengan biaya hajatan daripada nasib anakmu? Tentu saja, Abah. Aku malu pada tetangga, teman-temanku. Berapa kerugian yang kamu keluarkan? Berapa biaya rasa malumu? Itu biar Abah ganti. Abah tidak izinkan cucu Abah menikah dengan laki-laki tidak bermoral. Abah, kenapa Abah membela Aish? Pikir saja sendiri, jadi perempuan, jadi seorang ibu. Pantas tidak kamu bicara seperti itu? Seharusnya kamu membela anakmu, menyelamatkan anakmu, bukan mempertahankan rasa malu dengan mengorbankan anakmu. Pulang sekarang, sholat, minta pada Gusti Allah biar hatimu tenang, lurus dalam melangkah. Romplah hanya bengong melihat ayahnya pergi begitu saja. Romplah tidak menyangka kalau dirinya tidak dibela sama sekali. Romplah memilih pulang kembali. Di tengah jalan Romplah bertemu dengan teman masa kecilnya. Romplah menghentikan langkahnya. Romplah masih melihat Siti lari ke arahnya. Duh, yang mau mantu. Kamu dari mana? Ini anak siapa? Ini cucuku, anaknya Rina. Jadi kamu sudah punya cucu? Senangnya ya? Senang sih, tapi aku menyesal sudah menyuruh Rina menikah. Kalau aku tahu suaminya suka selingkuh, tidak akan aku biarkan menikah. Anakku hampir mengakhiri hidupnya karena ulah suaminya. Sekarang anakmu di mana? Tanya Romplah makin penasaran. Rina kerja di Taiwan, maklumlah hidup kita pas-pasan. Sejak bercerai dengan suaminya, Rina memilih jadi TKW. Kamu yang sabar ya. Romplah merenungi cerita Siti. Romplah merasa ditampar mendengar kisah Rina. Romplah tidak ingin nasib Aish sama dengan Rina. Bu, maafkan Aish ya. Tidak perlu minta maaf. Ibu akan bicara dengan orang tuanya Martin. Ibu akan membatalkan pernikahanmu, ucap Romplah dengan wajah sedih. Romplah akhirnya berbicara kepada Ani. Romplah menceritakan kalau Martin sudah menghamili wanita lain. Ani tidak terima begitu saja. Ani minta ganti rugi karena sudah mengeluarkan biaya untuk acara pernikahan putranya. Romplah dan Ani akhirnya berdebat sengit. Persahabatan mereka berakhir dengan rasa saling menyalahkan dan mengutuk. Aku tidak terima kamu perlakukan anakku begini. Aku sumpahi anakmu tidak akan menikah seumur hidup. Camkan itu Romplah. Berani sekali kamu menyumpahi anakku. Anakmu yang bersalah. Anakmu tidak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Aisyah menangis mendengar ibunya bertengkar lewat telepon. Aisyah merasa bersalah sudah membuat persahabatan ibunya berantakan. Sementara itu Martin mendengar pesta pernikahannya batal sangat emosi. Martin langsung keluar dari rumah menuju rumah Saskia. Martin tidak terima gara-gara Saskia pernikahannya dengan Aisyah batal. Kia, keluar kau. Zainab dan Saskia terkejut mendengar suara Martin. Mana Saskia, Bu? Aku ingin bicara dengan dia. Dari kemarin, Ibu ingin bicara denganmu. Akhirnya kamu datang. Bu, gara-gara Kia, pernikahanku dengan Aisyah batal. Bagus dong kalau batal. Kamu seharusnya menikahi Saskia, bukan Aisyah.
Aku tidak akan menikah dengan orang yang sudah menghancurkan pernikahanku. Zainab langsung naik pitam mendengar Martin berkata kasar. Zainab mulai berkacak pinggang sambil menuding Martin. Kalau kamu tidak bertanggung jawab pada Saskia, aku akan melaporkanmu pada polisi. Kamu pikir setelah merusak kehormatan anakku, kami akan diam saja? Pergi dari sini, bilang pada orang tuamu untuk ikut bertanggung jawab. Aku tidak takut dengan ancaman ibu. Saskia itu wanita nakal, Bu. Kalau dia wanita baik-baik, tidak mungkin merebut calon suami sahabatnya. Jangan berharap aku bisa menikah dengan Saskia dan mengakui anak itu. Saskia menangis sejadi-jadinya mendengar ibunya dan Martin bertengkar. Perut Saskia terasa kram. Saskia menangis menahan sakit di perut dan menahan luka batin atas perbuatannya. Kamu harus kuat, Kia. Lebih baik ibu melihatmu hidup sendiri daripada menikah dengan pria yang tidak punya perasaan. Ini salah ibu, maafkan ibu, Kia. Kita besarkan sama-sama anakmu. Kita tidak boleh mengemis pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ibu pastikan hidup Martin akan menderita seumur hidup. Saskia tidak mampu bicara. Saskia terus memegang perutnya. Saskia tidak tahan dengan rasa sakit perutnya dan akhirnya pingsan. Zainab berteriak meminta pertolongan pada tetangganya. Saskia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saskia langsung ditangani di IGD. Dokter dan suster berusaha menolong janin Saskia, tapi tidak berhasil. Saskia mengalami keguguran. Tunggu pembalasanku, Martin. Kamu akan membusuk seperti mantan suamiku, umpat Zainab. Ia sangat terpukul mendengar Saskia keguguran. Aisyah yang mendengar Saskia keguguran langsung menengoknya. Aisyah tidak mau melihat sahabatnya sangat terpukul. Aisyah memeluk erat tubuh Saskia. Ais, mungkin ini karma buatku. Mungkin ini balasan atas dosa-dosaku. Ini bukan karma, Kia. Di balik musibah pasti ada hikmah. Bersabarlah. Mungkin Allah tahu kamu belum pantas memiliki seorang bayi tanpa suami. Meskipun Saskia sudah hijrah dan keadaannya mulai membaik, Zainab masih menyimpan dendam pada Martin. Zainab pergi ke Jawa untuk menemui dukun sakti. Zainab ingin membuat Martin sakit dan tidak laku untuk memiliki pasangan. Zainab bukan hanya ingin membuat Martin sakit. Zainab meminta dukun untuk memasang susuk pada putrinya. Zainab melakukan ritual yang diperintahkan dukun. Zainab berhasil melakukan ritual dan memenuhi persyaratannya. Zainab kembali ke rumah. Diam-diam Zainab mencampurkan makanan dan minuman dengan mantra dan serbuk dari dukun. Saskia tidak sadar sudah dirasuki jin. Zainab berhasil membuat Saskia lebih terlihat cantik karena susuknya. Susuk kembang 7 rupa dicampur kembang kantil. Zainab memasang sesuatu di 4 penjuru rumahnya. Zainab menanam sesuatu yang sudah dibungkus kain kafan. Mulut Zainab komat-kamit membaca mantra. Saskia merasakan keanehan. Saskia merasa ada yang selalu mengikutinya dari belakang. Saskia selalu mimpi didatangi pria tampan. Saskia mencoba menghubungi Aisyah. Saskia tidak mau diam di rumah saja. Saskia mulai aktif ingin mencari pekerjaan. Saskia ingin Aisyah menemaninya mencari pekerjaan. Saskia dan Aisyah mengatur pertemuan di sebuah taman. Kia, kamu mau melamar pekerjaan di mana? Di mana sajalah, yang penting aku bisa kerja. Kalau aku di rumah saja, pikiranku ruwet. Apalagi akhir-akhir ini aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Mengikuti? Ya udah, aku temani kamu mencari pekerjaan ya. Tapi kenapa kamu tidak dandan, Kia? Wajahmu kusut sekali. Kusut? Aku sudah dandan kok. Kamu gak lihat aku sudah cantik begini? Aisyah merasa aneh melihat wajah Saskia seperti kusam dan sudah tua. Anehnya setiap laki-laki yang menatap Saskia di taman selalu menyapa dan menggoda Saskia. Saat Saskia dan Aisyah sedang berjalan menuju halte, Yusuf langsung menghampirinya.
Ujuk dicinta, ulang pun tiba. Ternyata kalau jodoh tidak kemana ya. Aku bertemu kamu di sini. Yusuf, ucap Saskia dan Aisyah bersamaan. Kamu mau kemana? Mau ke hatimu lah, Aish, goda Yusuf. Mulai deh. Saskia hanya tersenyum melihat tingkah Yusuf menggoda Aisyah. Saskia tahu betul Yusuf sebenarnya menyukai Aisyah. Kalian mau kemana? Kenapa jalan berdua tanpa pengawal? Kalau diculik bagaimana? Ucap Yusuf bercanda. Aku sedang mencari pekerjaan, Suf. Aku minta Aisyah menemaniku. Yusuf terdiam sejenak. Yusuf berpikir keras sambil menatap Saskia. Wajah Saskia kenapa? Kok terlihat tua? Gumam Yusuf dalam hati. Begini, temanku punya restoran. Di sana dibutuhkan kasir. Mungkin kamu bisa melamar di sana. Benarkah? Di mana? Aku mau, Suf. Antar aku ke sana ya. Boleh, hari ini juga bisa kok. Aisyah hanya terdiam melihat Yusuf dan Saskia ngobrol. Aisyah merasa aneh ketika Yusuf menatap Saskia. Ada perasaan cemburu di hati Aisyah. Akhirnya mereka makan bertiga di restoran. Nah, kita tunggu pelayan mengantar makanan ya. Oh ya, aku heran kenapa semua orang bilang aku cantik. Bahkan banyak pria yang ingin kenalan. Sebelumnya tidak pernah begini, ucap Saskia. Karena kamu memang cantik ya. Ah, kamu lebih cantik dari aku, Ais. Aku setuju tuh, Ais sangat cantik. Setelah Yusuf memuji Aisyah. Gak usah memuji, nanti ketahuan pacarmu bisa marah loh. Kalau aku punya pacar, gak mungkin lah aku mau duduk dengan perempuan lain. Aku kan laki-laki setia. Saskia melihat Yusuf dan Aisyah sering berdebat, tersenyum sendiri. Kalian kan masih single nih, kenapa gak jadian aja sih? Biasanya kalau sering ribut begini, bisa jodoh loh. Nah, kali ini kamu pinter Kia, doain saja ya kami berjodoh, ucap Yusuf. Iya, tapi kamu harus punya pekerjaan yang bagus dong, rubah tuh penampilan. Aku begini apa adanya. Siapapun yang akan jadi pendampingku harus mencintai, bukan karena harta. Aisyah mungkin bisa mencintaimu apa adanya, tapi ibunya, kamu bisa dihajar pakai sepatu, ucap Saskia mengejek Yusuf. Saskia dan Yusuf terdiam melihat Aisyah melamun. Tatapan Aisyah kosong seperti sedang mengingat sesuatu. Aish, kamu baik-baik saja kan? Aisyah tersentak mendengar suara Yusuf. Aisyah bingung ingin memulai cerita dari mana. Aish, kamu kenapa? Cerita pada kami kalau ada apa-apa. Aku sedang memikirkan keadaan di rumahku. Setiap malam aku mendengar suara ledakan di atas genteng. Tapi saat aku periksa pagi hari tidak ada apa-apa. Kadang seperti ada suara orang berjalan. Saskia dan Yusuf begitu serius mendengarkan Aisyah cerita. Saskia mengingat kembali kejadian setiap malam seperti ada orang berjalan. Aisyah menceritakan pengalaman mistisnya dengan serius. Sejak memutuskan Martin, keluarga Aisyah seperti diteror tak kasat mata. Bahkan Abah Eko yang membantu Aisyah telah wafat. Malam itu aku minta Abah menemani ibuku. Menurut ibu, dia selalu melihat sosok aneh yang menyeramkan di kamarnya. Saat Abah mendengar suara ledakan di atas genteng, Abah keluar dari rumah. Aneh, Abah masuk ke dalam rumah dalam keadaan muntah. Abah sakit dan wafat saat hendak sholat Jumat. Lalu keadaan ibumu sekarang bagaimana? Ibuku sakit, darah tinggi ibu langsung kumat begitu mendengar Abah sakit. Ibu mengalami stroke. Saskia melamun setelah mendengar Aisyah cerita. Pikiran Saskia langsung merekam kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya. Saskia juga kerap mimpi buruk. Iya, kamu kenapa? Kalian merasa aneh gak sih? Sejak pernikahan Martin dan Ais gagal, kita seperti diteror setan. Yusuf terdiam memikirkan cerita Aisyah dan Saskia. Yusuf sangat yakin
kejadian yang menimpa Aisyah karena pekerjaan orang lain yang berniat jahat. Kalau menurutku mungkin kalian sudah disantet Martin, ucap Yusuf lugas. Santet? Kenapa kamu berpikir begitu? Gini, restoran tempat Saskia akan bekerja dulu sangat sepi. Bahkan semua orang seperti tidak melihat restoran itu. Sudah ikhtiar di berbagai tempat, hasilnya nihil. Kemudian aku dikenalkan teman untuk meminta bantuan seseorang. Beliau tinggal di Cirebon. Setelah ditangani beliau, alhamdulillah restoran mulai lancar dan laris sampai sekarang. Menurut beliau, restoran itu ditutup secara gaib supaya tidak terlihat orang lain. Kalau kalian mau, bisa meminta beliau menangani masalah kalian. Cerita Yusuf sangat tegang didengar Aisyah dan Saskia. Maaf Yusuf, saat ini aku hanya meminta bantuan Allah. Aku tidak mau meminta bantuan manusia dalam hal ini, tegas Aisyah. Ya tidak apa-apa, kamu orang yang soleha, pasti doamu dikabulkan Allah. Saskia menatap Aisyah tanpa berkedip. Saskia menutup mata, tidak ingin melihat sosok seram di belakang Aisyah. Ais, apa yang dikatakan Yusuf ada benarnya. Aku melihat sosok seram di belakangmu. Aku takut, Aish. Aisyah terkejut mendengar pengakuan Saskia. Kia, kamu serius? Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak bohong, Aish. Sosok itu kadang ada, kadang menghilang. Kenapa aku jadi bisa melihat setan? Aku takut. Aku pulang dulu ya, kasihan ibuku di rumah, ucap Aisyah pamit. Yusuf mengantarkan Aisyah dan Saskia. Yusuf tidak tenang mendengar Aisyah diganggu oleh makhluk halus. Saskia akhirnya merasa bahagia, sudah memiliki pekerjaan. Namun sejak Saskia bekerja, restoran tiba-tiba tidak seramai biasanya. Seorang pengunjung bernama Pandi menatap tajam saat membayar di kasir. Pandi sedikit tersenyum melihat Saskia. Kamu orang baru ya? Iya pak. Apa kamu menyadari kalau kamu diikuti banyak jin? Bisik Pandi. Seketika Saskia terkejut mendengar Pandi bicara aneh. Saskia mulai merinding. Saskia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan takut, dia tidak melukaimu. Justru dia akan membantumu. Kamu istimewa, seperti ratu. Bapak, siapa? Salah satu karyawan di sini kenal kok siapa aku. Kalau kamu mau belajar, bisa ikut gabung. Kamu akan jadi lebih sakti. Saskia tidak mengerti apa yang dimaksud Pandi. Saskia memilih diam, tidak meladeni ucapan Pandi. Yusuf merasa heran. Omset makin berkurang sejak Saskia bekerja. Yusuf mencium bau aneh dari tubuh Saskia. Terkadang Saskia mengeluarkan bau harum, kadang tercium bau bangkai. Saskia mulai was-was karena ada sebagian karyawan terpaksa harus resign karena manajer tidak mampu membayar. Restoran hampir mengalami kerugian besar. Saskia ingin sekali membantu restoran jadi ramai kembali, tapi bingung bagaimana caranya. Siang itu setelah Pandi makan siang bersama istrinya, dia mengajak Saskia ngobrol. Restoran ini jadi sepi, apa kamu tahu penyebabnya? Tidak tahu pak, mungkin belum rezekinya. Bukan, restoran sepi karena ada jin yang mengikutimu, bisik Pandi. Saskia terkejut dengan ucapan Pandi. Saskia mulai merasa bersalah. Kamu jangan bingung, kamu bisa membuat restoran ini sangat ramai pengunjung. Aku akan mengajarimu ilmu supaya restoran ini ramai. Bagaimana caranya pak? Kamu minta Antaratna untuk menemuiku, dia salah satu muridku. Saskia akhirnya mulai akrab dengan Ratna. Malam itu Saskia dan Ratna mendatangi rumah Pandi. Saskia ikut dalam pengajian yang diadakan Pandi. Saskia sangat yakin Pandi adalah guru spiritual yang sakti. Saskia sangat yakin kalau Pandi akan membantu dia mengusir jin yang selalu mengganggunya. Saskia tidak sadar sudah masuk ke dalam aliran sesat. Pandi sangat lihai membungkus ilmu hitamnya dengan berkedok agama. Pandi selalu memberi doa dari surat yang ada di Al-Quran
membuat Saskia makin percaya dan kagum pada Pandi. Saskia tidak menyangka pengikut Pandi sangat banyak. Pandi bukan hanya seorang guru spiritual, Pandi juga bisa mengobati orang sakti yang terkena santet. Anehnya, dari sekian murid Pandi, hanya Saskia yang spesial di mata Pandi. Saskia dianggap Pandi mampu untuk dijadikan ratu jin. Malam itu Saskia dan Ratna diajak ke sungai. Pandi beralasan ingin membersihkan Saskia dari pengaruh jahat. Saskia berendam di sungai tanpa mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Saskia percaya begitu saja. Saskia sangat nurut seperti dihipnotis. Saskia mulai membaca mantra yang dicampur dengan sholawat. Mantra kejawen dibalut sholawat membuat Saskia percaya begitu saja kalau mantra itu bisa membersihkan tubuhnya dari pengaruh jin. Saskia mulai merasakan keanehan di tubuhnya. Saskia merasakan ada sesuatu berjalan di dalam tubuhnya. Saskia mulai menari dengan gemulai di dalam air. Suara burung dan lolongan anjing mulai bersautan. Pandi mulai tersenyum melihat Saskia sudah dirasuki Nyai Sekar Asih. Pandi sangat puas membuat Saskia menjadi Ratu Kuntilanak. Akhirnya aku berhasil menghidupkan Nyai Sekar Asih dalam tubuh Saskia. Pandi mendekati Saskia. Selamat datang, Nyai Sekar Asih. Aku akan penuhi semua keinginanmu. Pandi menyuruh Saskia mengenakan pakaiannya. Pandi sudah menyiapkan air rendaman bunga kantil. Sebuah batu intan sudah Pandi siapkan untuk dipasang di kening Saskia. Pak, katanya aku harus dibersihkan. Kenapa aku disebut Ratu Kuntilanak? Siapa dia, Pak? Untuk mengusir semua jin dari tubuhmu, kamu harus menjadi ratu. Dalam tubuhmu sudah ada Nyai Sekar Asih. Saskia percaya begitu saja dengan ucapan Pandi. Saskia akhirnya pulang ke rumah setelah melewati ritual semalaman. Saskia mulai terbiasa melihat makhluk halus. Saskia seperti memiliki kekuatan baru setelah menjalani ritual. Pandi menuliskan beberapa mantra untuk Saskia. Sejak Saskia dirasuki Ratu Kuntilanak, ada yang aneh dalam dirinya. Restoran yang tadinya sepi mendadak ramai kembali. Semua pengunjung selalu mengagumi Saskia. Ada pantangan dari Pandi. Saskia tidak boleh makan masakan di restoran. Saskia tidak boleh menikah dengan duda. Saskia harus benar-benar menikah dengan bujangan yang masih perjaka. Malam itu pulang dari restoran, Saskia diajak Yusuf menengok ibunya Aisyah. Saskia sangat girang ingin bertemu dengan sahabatnya. Tapi tiba-tiba Saskia teringat kembali ancaman Romplah tidak boleh mendekati Aisyah. Yusuf, maaf, sepertinya aku tidak bisa ke sana. Aku takut nanti kehadiranku membuat ibunya Aisyah tambah parah. Ibunya Aisyah sangat marah setelah tahu calon menantunya menghamiliku. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Saskia berjalan sambil menggerutu. Saskia ingin sekali bertemu dengan Aisyah, tapi takut bertemu ibunya. Kenapa sih Ais punya ibu yang galak? Kenapa dia tidak bisa memaafkan aku? Gerutu Saskia. Saskia tidak sadar, keluhannya didengar Ratu Kuntilanak. Kemarahan Saskia menimbulkan kemarahan Ratu Kuntilanak. Kalau kamu mau ke rumah temanmu, aku antar. Aku akan membuat ibunya bungkam. Kak, kamu siapa? Aku jiwamu. Aku adalah kamu. Aku adalah ratumu. Bisik Ratu Kuntilanak. Saskia ingat kembali pesan dari Pandi kalau dirinya seorang ratu. Saskia terdiam sambil mengamati keadaan sekitarnya. Saskia tidak melihat siapapun. Aneh. Kenapa Pandi menyebutku Ratu Kuntilanak? Apa tidak ada sebutan lebih indah dari itu? Saskia nekat ke rumah Aisyah. Saskia ingin tahu apa yang ingin dilakukan Ratu Kuntilanak. Saskia menghubungi Yusuf kalau dirinya menuju rumah Aisyah. Saskia sudah sampai di depan rumah Aisyah. Saskia melihat Aisyah sedang duduk dengan ibunya di ruang tamu.
Aisyah sangat senang ada Saskia datang. Kia, tumben malam-malam begini datang. Apa kamu tidak lelah pulang dari pekerja langsung kemari? Tidak Ais, aku ingin nengok ibumu. Yusuf juga sedang menuju kemari kok. Romplah merasa heran melihat putrinya berbicara sendiri. Romplah menoleh ke kanan dan ke kiri. Romplah tidak melihat siapapun yang datang. Ais, kamu kenapa bicara sendirian? Kenapa pintunya kamu buka? Saskia dan Ais terkejut melihat Romplah bicara ngawur. Aisyah mendekati ibunya. Bu, ada Saskia datang. Dia bawa buah-buahan untuk ibu. Saskia, ibu tidak melihat siapa-siapa, nak. Aisyah masih berpikir positif. Mungkin ibunya masih tidak mau melihat Saskia. Ais, kamu tadi menyebut nama Saskia. Jangan pernah bertemu dia lagi, nak. Saskia bukan perempuan baik-baik. Saskia merasa sedih mendengar ucapan Romplah. Saskia mengira Romplah sengaja pura-pura tidak melihatnya. Saskia memilih pamit pulang dalam keadaan menangis. Melihat Saskia sedih, Ratu Kuntilanak tidak terima. Saskia diperlakukan seperti itu. Ratu Kuntilanak terbang dan berdiri di depan Romplah. Setan! Teriak Romplah. Romplah histeris melihat sosok putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Aisyah langsung memeluk ibunya. Ibu kenapa? Setan, ada setan. Ibu, tenang bu, tidak ada siapa-siapa. Romplah masih histeris melihat Ratu Kuntilanak masih berdiri di dekat Aisyah. Romplah akhirnya pingsan di pangkuan Aisyah. Aisyah sangat panik melihat ibunya pingsan. Aisyah berteriak meminta tolong. Teriakan Aisyah terdengar Yusuf saat baru saja sampai di teras rumah Aisyah. Aisyah langsung masuk ke dalam rumah. Ais, kamu tenang. Tolong aku, Suf, ibuku pingsan. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Akhirnya Romplah masuk IGD, ditangani langsung oleh dokter. Romplah akhirnya siuman. Yusuf dan Aisyah berada di samping Romplah. Aisyah menggenggam erat tangan ibunya. Ibu jangan banyak pikiran ya. Mata Romplah melotot melihat Yusuf ada di samping Aisyah. Yusuf merasa tidak enak melihat Romplah terlihat kurang suka dengan kehadirannya. Aku permisi dulu Ais. Kalau butuh sesuatu hubungi aku ya. Aku siap membantu. Ibu, aku pamit dulu. Tunggu. Romplah menahan Yusuf pergi. Aisyah menatap Yusuf penuh iba. Aisyah takut ibunya akan memaki Yusuf. Kamu tidak boleh pergi dulu, temani Aisyah di sini. Yusuf terkejut mendengar ibunya Aisyah memintanya untuk menemani Aisyah. Yusuf berjalan pelan menghampiri ranjang tempat Romplah berbaring. Iya bu. Yusuf, jaga Aisyah baik-baik. Jangan sampai Aisyah bergaul dengan Saskia. Dia bukan perempuan baik-baik. Yusuf dan Aisyah saling bertatapan. Yusuf dan Aisyah tidak menyangka ibunya masih menyimpan benci pada Saskia. Aisyah, siapapun pilihanmu, menikahlah dengan orang yang kamu cintai. Dia mencintaimu dan bisa bertanggung jawab. Itu pesan Abah sebelum pergi. Ibu ingin kamu menikah dengan pria yang bisa melindungimu. Aisyah hanya mengangguk. Yusuf sangat terharu dengan permintaan ibunya. Yusuf hanya menunduk mendengarkan ibunya Aisyah bicara. Aisyah, kenapa ibu bisa pingsan? Tadi Saskia datang. Anehnya menurut ibu tidak melihat Saskia datang. Ibu histeris katanya melihat setan. Ais, kalau dipikir-pikir ada yang aneh dalam diri Saskia. Aneh kenapa? Aku melihatnya biasa saja kok. Menurut pengakuan teman-temanku, melihat Saskia seperti bidadari, sangat cantik dan muda. Tapi justru aku melihat Saskia sebaliknya. Aku melihat Saskia lebih tua dan tidak cantik. Lalu anehnya di mana? Aku menyuruh seseorang untuk menanyakan Saskia. Setelah beliau melihat video dan foto, katanya Saskia pasang susuk. Kamu lebih percaya orang itu
hanya dengan melihat video dan foto saja. Punya hak apa dia menilai seperti itu? Kalau ternyata itu salah, bukankah akan menimbulkan fitnah dan dosa? Aku tidak percaya pada paranormal atau peramal. Beliau bukan paranormal, apalagi peramal. Beliau melihat gerak-gerik Saskia itu aneh, kadang seperti orang sedang menari. Stop Yusuf, aku masih berpikir logis. Aku tidak percaya seperti itu. Aku tidak menyangka kamu memiliki pikiran negatif pada Saskia. Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Tapi percayalah, kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, sebaiknya kamu selidiki Saskia. Buktinya, ibumu tidak bisa melihat Saskia. Aisyah dan Yusuf punya pandangan yang berbeda. Yusuf percaya dunia gaib dan mistis itu ada. Sedangkan Aisyah tidak percaya begitu saja tentang penampakan atau dunia mistis. Aisyah sangat kelelahan, akhirnya tertidur pulas dalam posisi masih duduk. Yusuf menyelimuti tubuh Aisyah dengan jaket yang dikenakannya. Yusuf tidak sadar, dari tadi Romplah memperhatikan Yusuf. Romplah mendengar percakapan Yusuf dan Aisyah. Yusuf. Romplah memanggil Yusuf dengan pelan supaya Aisyah tidak bangun. Kamu percayakan aku melihat setan? Bisik Romplah. Yusuf hanya mengangguk, tidak menjawab. Yusuf memperhatikan Romplah, wajahnya sangat pucat. Siapa orang yang bilang Saskia pasang susuk? Dia benar. Ibu sangat yakin Saskia pasang susuk. Kamu jaga Aisyah, jangan sampai dekat-dekat dengan Saskia. Iya Bu. Sampaikan pada orang pintar itu untuk menjaga Aisyah dari Saskia. Ibu merasa hidupku tidak lama lagi. Jaga Aisyah. Lirih Romplah pada Yusuf. Yusuf tidak menyangka ibunya Aisyah mempercayakan Yusuf untuk menjaga Aisyah. Romplah merasakan sakit kepala luar biasa. Romplah tidak bisa tenang, masih memikirkan sosok yang dilihatnya. Tubuh Romplah gemetar. Separuh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Romplah menyebut nama Abah sambil terbata-bata. Suara Romplah tidak normal lagi seperti biasanya. Aisyah panik melihat keadaan ibunya. Dokter menangani Romplah semampunya, tapi takdir berkata lain. Romplah akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Yusuf ikut bersedih melihat Aisyah menangis. Yusuf terngiang kembali ucapan Romplah untuk menjaga Aisyah. Yusuf tidak menyangka permintaan Romplah adalah amanah terakhirnya. Saskia mendengar Romplah meninggal dunia, langsung ke rumah Aisyah. Saskia tidak menyangka Aisyah akan kehilangan ibunya secepat itu. Singkat cerita, setelah acara tahlil selesai, Yusuf masih melihat Saskia ada di rumah Aisyah. Yusuf tidak berani bicara pada Aisyah karena masih terlihat berduka. Ais, sabar ya, aku akan menemanimu di sini. Aku sudah izin pada ibu untuk menginap di sini. Mendengar Saskia akan menginap di rumah Aisyah, Yusuf seketika panik. Yusuf bingung ingin mencegah Saskia. Iya, sebaiknya pulang saja, kasihan ibumu sendirian. Ibuku sudah terbiasa sendirian kok, lagi pula aku sudah izin kok. Iya, tapi kamu pulang saja, kamu pasti lelah seharian membantu di sini kan? Usir Saskia. Aisyah baru sadar kalau Yusuf menemaninya sejak ibunya di rumah sakit. Aisyah merasa kasihan pada Yusuf. Yusuf, kamu pulang saja, aku sudah ada Saskia yang menemani. Apa tidak ada keluarga yang lain supaya bisa menemanimu? Tanya Yusuf. Tidak ada, ibuku anak tunggal. Rumah saudara dari Abah juga dekat kok, mereka sudah pulang semua. Boleh aku temani di sini? Aku di ruang tamu kok, cuma ingin menjagamu saja. Tidak Yusuf, apa kata orang nanti kalau mereka tahu ada laki-laki bukan muhrim menginap di sini? Kalau begitu, aku menjagamu, duduk di luar saja. Pulang saja Yusuf, lagi pula kasihan Aisyah mau istirahat. Setelah Saskia dengan tegas, Yusuf akhirnya mengalah pulang. Perasaannya gundah, memikirkan Aisyah. Sebelum Yusuf pergi, matanya melihat ke atas genteng. Yusuf segera melihat sekelebat cahaya. Jantung Yusuf berdebar-debar.
Yusuf masuk ke dalam mobil. Mungkin aku akan menjaga Aisyah dari dalam mobil saja. Kenapa pikiranku jadi tak tenang begini? Yusuf melihat beberapa pemuda dan Hansip langsung inisiatif mendekati mereka. Tolong kalian jaga Aisyah ya, tapi ingat, jangan ribut, jangan sampai Aisyah bangun karena mendengar suara kalian. Aku akan memberi uang lagi kalau pekerjaan kalian bagus. Wah, hebat sekali mas ini. Untuk menjaga Aisyah sampai mengeluarkan uang banyak. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa dengan Aisyah, cepat hubungi aku ya. Beres mas, kita akan menjaga Aisyah semaksimal mungkin. Aisyah pasti aman kok. Yusuf akhirnya bisa tenang, mengandalkan beberapa pemuda dan Hansip untuk menjaga Aisyah. Aish, kalau Yusuf mencintaimu, apa kamu bersedia jadi pendampingnya? Aku belum berpikir ke sana. Aku masih menganggap Yusuf teman saja kok. Maaf ya Ais, aku sering berhubungan dengan banyak pria, dan aku yakin Yusuf pria yang baik kok. Jadi kalau Yusuf menyukaimu, jangan sia-siakan. Sulit mencari pria yang baik, ujar Saskia. Kalau jodoh tidak akan kemana kan? Ucap Aisyah tersipu malu. Saat Saskia dan Aisyah asik mengobrol, Emon dan kawan-kawannya berteriak sambil berlari. Setan! Setan! Teriak Emon. Saskia dan Aisyah buru-buru lari membuka pintu. Semua pemuda yang begadang mendadak pulang. Tengkuk Aisyah mulai merasa merinding. Aisyah mencium bau kentang. Mereka kenapa? Apa kurang kopi sampai kabur begitu saja? Gurau Saskia. Aisyah memilih masuk ke dalam rumah. Mata Aisyah melihat sekelebat bayangan masuk ke dalam kamar ibunya. Emon memberi kabar pada Yusuf kalau dia tidak mau lagi menjaga rumah Aisyah. Emon bercerita kalau dia dan kawan-kawan diganggu kuntilanak. Kabar ada penampakan di rumah Aisyah merebak langsung di telinga semua tetangga Aisyah. Mereka justru berpikir kalau arwah romplah lah yang gentayangan. Aisyah sangat sedih dengan isu yang tidak benar. Melihat Aisyah sendirian, ia memutuskan untuk selalu menemaninya. Ais, aku janji akan selalu menemanimu di sini. Kalau kamu sudah menikah, aku akan tenang, tidak di sini lagi. Jangan Gia, kasihan ibumu sendirian. Aku tidak apa-apa kok sendiri di sini. Enggak apa-apa, aku sudah izin kok. Justru ibuku mendukung. Kalau ibumu tidak keberatan, ajak saja ibumu tinggal di sini. Benar juga ya, nanti aku sampaikan pada ibuku. Yusuf mendengar Saskia tinggal di rumah Aisyah kurang setuju. Yusuf mencari akal supaya Saskia tidak tinggal di rumah Aisyah. Yusuf terpaksa menyuruh manajer untuk memindahkan Saskia di restoran lain. Saskia tidak pernah tahu kalau pemilik restoran itu milik Yusuf. Kenapa melamun terus Ais? Ada yang kamu pikirkan? Tanya Zainab. Iya Bu. Ceritakan apa saja pada ibu. Anggap saja aku ini ibumu, jangan sungkan. Yusuf melamarku Bu. Yusuf yang sering kemari, berani sekali dia melamarmu. Tolak saja, pria miskin macam dia hanya akan menyusahkanmu. Nanti hartamu bisa dikuras habis. Aisyah tidak menyangka ibunya Saskia memandang rendah Yusuf. Aisyah sedikit jengkel melihat Zainab menuduh Yusuf akan menguras hartanya. Bu, Yusuf tidak seperti itu. Restoran tempat Saskia bekerja itu milik Yusuf. Aku dikenalkan Yusuf ke rumah orang tuanya. Aku juga terkejut, ternyata Yusuf anak orang kaya. Yusuf juga seorang sarjana, Bu. Benarkah? Lalu apa jawabanmu? Apakah kamu menerimanya? Aku belum beri jawaban pasti, Bu. Zainab mulai berpikir keras dengan pengakuan Aisyah. Pikiran Zainab mulai nakal. Zainab tidak belajar dari kesalahannya. Zainab melihat jam dinding. Saat Saskia istirahat, Zainab ingin menelponnya. Ais, apa di sini ada tukang rujak? Ada Bu. Ais mau belikan untuk ibu? Iya Bu, nanti Ais belikan ya. Aisyah keluar dari rumah untuk membeli rujak. Zainab melihat Aisyah sudah agak jauh, langsung menghubungi Saskia. Sepertinya mendung, mau hujan. Lebih baik aku pulang dululah, ambil payung daripada kehujanan. Aisyah memutuskan pulang kembali untuk mengambil payung.
Aisyah mendengar suara Zainab sedang ngobrol. Kaki Aisyah pelan-pelan melangkah mendengar percakapan Zainab karena menyebut nama dirinya. Aisyah itu dilamar orang kaya, Kia. Kamu tahu dia? Yusuf yang penampilannya seperti preman itu ternyata pemilik restoran tempatmu bekerja. Kamu jangan buang waktu, Kia. Ibu akan bantu kamu merebut Yusuf. Ibu akan buat Yusuf tergila-gila sama kamu. Aisyah sangat syok mendengar ucapan Zainab. Aisyah langsung lari dari rumah. Nafas Aisyah naik turun, tidak percaya kalau Zainab punya rencana jahat. Malam itu sangat mencekam. Aisyah tidak menghubungi Yusuf, tapi takut Yusuf jadi panik. Aisyah mencium bau kemenyan. Tengah malam Aisyah mencoba buka pintu kamar. Aisyah ingin tahu asal dari bau kemenyan. Seperti dari kamar ibu Zainab. Aisyah menguping Zainab sedang membaca mantra. Aisyah tidak mengerti setiap mantra yang dibaca Zainab menyebut nama Yusuf. Aisyah buru-buru kembali ke kamar. Aisyah mendengar suara ketukan pintu dari ruang tamu. Aisyah menutup tubuhnya dengan selimut. "Ais, ibu, buka pintunya!" teriak Saskia. Zainab membuka pintu rumah. Zainab sangat senang Saskia sudah datang. Aisyah memilih pura-pura tidur. Aisyah sangat ketakutan melihat Saskia datang. "Bu, cukup ya. Aku tidak mau menyakiti Aisyah lagi. Aku tidak mencintai Yusuf. Meskipun dia kaya raya, aku tidak peduli, Bu. Aku pernah mengkhianati Aisyah. Aku tidak mau mengulanginya lagi." "Jangan bodoh kamu. Yusuf beda dengan Martin. Yusuf terlihat baik menurut ibu. Kamu pantas dengan Yusuf, bukan Aisyah." "Bu, Aisyah sahabatku. Tolong, Bu, jangan sakiti dia." "Kalau kamu tidak mau menikah dengan Yusuf, ibu akan buat Aisyah menderita." "Ibu sangat keterlaluan. Ibu menyakiti Aisyah sama saja menyakiti aku, Bu." "Kamu lupa ucapan Pardi. Kamu Ratu Kuntilanak. Kamu bisa menguasai siapa saja termasuk Yusuf. Kalau kamu tidak mau, maka kamu sendiri yang akan menderita. Ingat pesan Pardi, kamu harus menikah dengan pria perjaka dan kaya raya." "Aku tidak mau." "Kalau kamu tidak mau, ibu yang akan memaksamu. Kamu pilih yang mana? Aisyah menderita atau memilih menikah dengan Yusuf?" Aisyah sangat syok mendengar Saskia Ratu Kuntilanak. Aisyah lari masuk ke dalam kamarnya. Malam itu Aisyah sangat ketakutan. Suara kamar Aisyah diketuk. Aisyah semakin ketakutan. Bau harum melati langsung tercium. Aisyah langsung mengirim pesan pada Yusuf. "Yusuf, tolong aku." Aisyah tidak tahu kalau Yusuf sebenarnya ada di dekat rumahnya. Yusuf sengaja menjaga Aisyah bersama teman-temannya. "Ais, buka jendelanya. Aku dan Emon sudah ada di sini." Aisyah langsung membuka jendela. Suara Ratu Kuntilanak langsung terdengar cekikikan. Tubuh Aisyah bergetar hebat. Aisyah turun dari jendela. Telinga Aisyah bagai ditusuk jarum mendengar suara lengkingan Ratu Kuntilanak. Aisyah akhirnya pingsan di pelukan Yusuf. Saskia yang mendengar keributan dari luar jendela. Dia langsung keluar dari rumah. Saskia melihat Yusuf sedang membopong Aisyah. "Yusuf, kamu apakan Aisyah? Kamu mau menculik Aisyah?" Aisyah memintaku datang. Dia seperti ketakutan. Saat keluar dari jendela, dia pingsan. Saskia melihat Ratu Kuntilanak sedang duduk di atas tubuh Aisyah. Mata Saskia melotot melihat Ratu Kuntilanak membelai rambut Aisyah. Ratu, jangan ganggu Aisyah. Pergi cepat." Yusuf sangat heran melihat Saskia melotot ke arah Aisyah. Yusuf dan Emon melihat tingkah Saskia sangat aneh. "Ratu, kalau kamu tidak mendengarku, akan kubuat kau musnah." Zainab mendengar Saskia berteriak langsung keluar dari rumah. Zainab melihat Ratu Kuntilanak sedang mengganggu Aisyah. Zainab tersenyum puas. "Yusuf, turunkan Aisyah. Kamu bukan muhrim, tidak boleh menyentuh Aisyah." "Dia pingsan, aku akan membawanya ke rumah sakit." "Tidak perlu, aku akan mengobati Aisyah."
ucap Zainab. Saskia tidak mau ibunya menyakiti Aisyah. Saskia tahu betul ibunya sangat nekat jika menginginkan sesuatu. Saat Zainab mendekati Yusuf, Saskia langsung menghalanginya. Jangan ganggu Aisyah, Bu. Biarkan Aisyah bersama Yusuf. Yusuf, bawa Aisyah pergi dari sini. Kamu harus secepatnya menikahi Aisyah sebelum kamu menyesal. Yusuf tidak mau menunggu lama lagi. Yusuf membawa Aisyah ke mobilnya. Yusuf tidak mau berurusan dengan Zainab dan Saskia. Ratu Kuntilanak sangat marah melihat Saskia mengusir Yusuf. Ternyata Ratu Kuntilanak menyukai Yusuf dan Aisyah. Ratu Kuntilanak sangat marah. Dia merasuki tubuh Saskia. Ratu Kuntilanak membuat Saskia jatuh dan menyeret tubuhnya sendiri sambil meraung. Yusuf dari kejauhan melihat Saskia bertingkah aneh, langsung merekamnya. Yusuf tidak percaya kejadian di luar nalarnya terjadi di depan mata. Yusuf melihat Saskia menggaruk tanah sambil menyeringai. Zainab berlari masuk ke dalam rumah, mengambil kembang kantil dan air di dalam gelas berwarna merah. Zainab memasukkan kembang kantil ke mulut Saskia. Yusuf sangat syok melihat kejadian di depan matanya. Zainab memaksa Saskia minum darah ayam cemani yang sudah dimantrai. Zainab membawa Saskia ke dalam rumah. Yusuf berencana membawa Aisyah ke rumah sakit, tapi di tengah jalan Aisyah sudah siuman. Aisyah menolak dibawa ke rumah sakit. Aisyah meminta pada Yusuf untuk diantarkan ke rumah abahnya. Yusuf tidak tega melihat Aisyah tertekan. Yusuf sangat heran kenapa justru Aisyah yang mengalah keluar dari rumah Aisyah. Setelah Yusuf mengantarkan Aisyah ke rumah abahnya, Yusuf ke rumah Aisyah untuk menemui Zainab. Yusuf dan Emon ingin mengusir Zainab dari rumah Aisyah. Belum sampai ke rumah Aisyah, Emon melihat banyak penampakan di rumah Aisyah. Emon histeris dan lari meninggalkan Yusuf. Yusuf nekat sendirian ke rumah Aisyah yang dihuni Zainab dan Saskia. Yusuf sudah sangat kesal dengan perlakuan Zainab dan Saskia. Yusuf mengetuk pintu dengan kencang. Zainab membuka pintu dengan perasaan marah. Ketika ingin memaki, Zainab menahannya karena yang datang adalah Yusuf. Yusuf, masuklah. Saskia mana, Bu? Aku ingin bicara dengan ibu dan Saskia. Saskia sedang sakit, cobalah kamu tengok di kamarnya. Yusuf sangat ragu ingin masuk ke kamarnya Saskia. Tapi Yusuf sangat penasaran, sebenarnya Saskia sakit apa? Iya, kamu kenapa? Yusuf akhirnya masuk ke dalam kamar Aisyah yang ditempati Saskia. Yusuf melihat Saskia terbaring lemah. Yusuf, tolong aku. Kamu kenapa? Suf, sebaiknya kamu pulang. Cepat pulang, Suf, sebelum kamu dirasuki Ratu Kuntilanak. Yusuf mulai merasakan tengkuknya dingin. Yusuf membaca ayat kursi. Angin kencang tiba-tiba datang, menyapu benda-benda di atas meja rias milik Aisyah. Pergi Yusuf, jaga Aisyah, pergi. Mata Saskia berubah menjadi merah. Saskia bangun dari tempat tidur, matanya tajam bagi burung elang yang siap menyantap mangsanya. Zainab mengetahui Saskia sudah dirasuki Ratu Kuntilanak. Sengaja keluar dari kamar dan mengunci Yusuf bersama Saskia. Yusuf sadar akan dijebak Zainab, langsung lari ke arah jendela. Saskia sudah memiliki tenaga yang kuat. Saskia menarik baju Yusuf sampai robek. Yusuf dibanting ke lantai. Yusuf tidak menyangka Saskia memiliki tenaga begitu kuat. Saskia terus meraung mendekati Yusuf. Dari luar kamar Yusuf mendengar suara banyak orang. Saskia hampir meraih tangan Yusuf. Dengan gesit Yusuf menendang Saskia sampai terpental. Di saat itulah Zainab membuka pintu. Zainab membawa warga seolah Yusuf sedang berduaan dengan Saskia. Kia, kamu kenapa? Dia pasti ingin memperkosa anakku, teriak Zainab. Warga mendengar pengakuan Zainab langsung mengarak Yusuf keluar dari kamar. Yusuf belum sempat membela diri, tapi warga sudah emosi. Emon dan teman-temannya melihat keributan di rumah Aisyah, langsung datang. Emon melihat Yusuf diarak warga. Ada apa ini? Dia ingin memperkosa temannya Aisyah.
Memperkosa? Tidak mungkin, dia ini pemuda baik-baik. Kamu tidak melihatnya langsung. Tadi aku melihat dia di kamar. Bahkan temannya Aisyah itu sampai terluka. Yusuf tidak menyangka Zainab sangat licik. Yusuf tidak terima diperlakukan tidak manusiawi. Yusuf melihat Zainab keluar dari pintu rumah sambil menggendeng Saskia. Itu tidak benar. Kalian bawa saja aku ke polisi. Aku ingin melaporkan Ibu Zainab. Aku sudah dijebak. Kalian tidak tahu kan? Ibu Zainab itu seorang dukun. Zainab dengan santai melangkah mendekati Yusuf. Saskia masih tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada Yusuf. Tidak perlu ke kantor polisi. Aku mau kamu menikahi Saskia. Aku tidak sudi menikahi Saskia. Aku akan melaporkanmu atas peristiwa ini. Oh, silakan. Saksinya warga di sini. Kamu sudah melukai Saskia dan berada dalam satu kamar. Kamu sendiri nanti yang akan mendekam di penjara. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Pengadilan yang akan memutuskan aku benar atau salah. Emon dan kawan-kawannya tahu betul Yusuf pemuda yang soleh. Emon yakin Yusuf tidak bersalah. Emon sangat percaya kalau Zainab seorang dukun. Aku tidak percaya Yusuf berbuat seperti itu. Aku akan jadi saksi kalau Yusuf tidak bersalah. Yusuf merasa lega, masih ada yang membelanya. Saskia mulai mengingat kejadian saat Yusuf ada di dalam kamarnya. Saskia mendekati ibunya. Meskipun dalam keadaan lelah setelah dirasuki Ratu Kuntilanak, Saskia berjalan tergopoh-gopoh mendekati kerumunan massa. Saskia melihat Ratu Kuntilanak berada di dekat Yusuf. Saskia sudah sangat lelah berurusan dengan Ratu Kuntilanak. Jangan salahkan Yusuf, dia tidak berbuat apa-apa. Justru Yusuf ingin menolongku karena aku kerasukan. Semua warga terperanjat mendengar pengakuan Saskia. Zainab sangat kesal melihat Saskia membela Yusuf. Kia, kamu ini bicara apa? Dia harus bertanggung jawab, sudah melukaimu. Tidak, Bu. Tolong Ibu jangan memperkeruh suasana. Yusuf orang yang baik. Tolong Ibu jangan fitnah dia. Yusuf teringat kembali ucapan Aisyah. Kalau di kamar yang ditempati Zainab ada barang aneh untuk ritual. Yusuf langsung bicara lantang di depan warga. Kalau kalian tidak percaya Ibu Zainab seorang dukun santet, kalian bisa periksa kamarnya. Kalian akan melihat apa saja isi di dalam kamar itu, ucap Yusuf. Aku setuju. Ayo kita periksa, ucap Emon dengan lantang. Beberapa tetangga langsung masuk ke dalam rumah Aisyah. Zainab panik melihat banyak orang yang memasuki kamarnya. Kalian tidak boleh masuk, teriak Zainab. Yusuf langsung menarik tangan Zainab. Yusuf tidak mau Zainab menggagalkan warga yang akan memeriksa kamarnya. Warga menemukan dupa, kain kafan, dan kembang. Semua warga sudah yakin apa yang diucapkan Yusuf benar. Usir mereka dari sini, teriak Emon dan kawan-kawan. Zainab dan Saskia saling berpelukan. Yusuf menghalangi warga yang akan melempari batu. Yusuf tidak tega karena mereka perempuan. Jangan main hakim sendiri, biarkan mereka pergi. Kita sudah aman dari mereka, biarkan mereka pergi. Tapi Yusuf tidak bisa meredam emosi para warga. Warga sangat kesal dengan Zainab. Yusuf terlambat melerai para warga. Melihat ibunya yang terkulai lemah, Saskia menangis histeris. Dia tidak menyangka ibunya akan jadi seperti ini. Sampai akhirnya Bu Zainab meregang nyawa. 1 bulan setelah kematian Bu Zainab, akhirnya Yusuf menikahi Aisyah. Dan Saskia, ya, dia sekarang sudah berada di pondok pesantren. Dia ingin lepas dari jerat Ratu Kuntilanak. Dia ingin memperdalam ilmu agamanya agar bisa menjadi wanita yang soleha. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.